Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang istimewa di hari pernikahan ini. Pernikahannya Mita dan Andirham itu bertepatan dengan bulan pernikahan saya, bulan Agustus. Belum. Ada yang lebih spesial lagi. Kalau tadi kan istimewa, ini spesial. Betapa bersyukurnya saya, betapa bersyukurnya kita semua, dan juga pengantin baru. Bertepatan tanggal pernikahanku. Serius. Jadi sebentar malam itu saya janjian sama istri di hotel berbintang untuk bulan madu lagi. Saya sudah tahun ke-7 masuk pernikahan kami. Semoga bisa lebih dan seterusnya sampai di hari akhirat nanti. Begitu pula dengan pengantin baru kita yang ada di depan kita. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan dulu. Barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama bainakuma fi khair. Masya Allah. Saya mau menyampaikan sebuah pepatah. Pepatah berbunyi, tak kenal maka ta'aruf. Karena tidak bisa langsung sayang kalau tidak ta'arufan. Dalam bahasa Arab, ta'aruf itu artinya berkenalan. Jadi izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Sarwandi Eka Sarbini. Saya biasa dipanggil makan, minum, jalan-jalan, mengisi ceramah, mengisi seminar, dan banyak hal. Ya, itu panggilan saya. Jadi saya punya nasib itu profesi sebagai lelaki panggilan. Iya, kalau dipanggil kata, Ustadz bisa ngisi ceramah, itu kayak hari ini dipanggil. Jadi lelaki panggilan, itulah nasib saya. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur sekali karena menikahi seorang hafizah, penghafal 30 juz. Saya penghafal juz 30. Jadi memang perbedaannya antara bumi dan langit. Perbedaannya. Tapi saya terus berusaha untuk hafal Quran setiap hari, one day, one ayah. Sederhana sekali karena Rasulullah itu ya tidak pernah menganjurkan kita buru-buru menghafal Quran, tidak. Ya, Rasulullah saja itu butuh 23 tahun Al-Quran baru dihafalkan semua, lalu dipraktekkan dan diamalkan dan didakwahkan. 23 tahun Al-Quran itu baru sempurna. Betul atau betul? Jadi sebenarnya bukan soal keterburu-buruan, tapi soal bagaimana kita konsisten, istiqomah. Ingat, istiqomah itu berat, yang mudah itu istirahat. Jadi satu ayat saja satu hari cukup. Insya Allah kita pasti akan hafal di usia 30 tahun ke depan. Sederhana sekali. Masa dalam satu juz 1 tahun tidak bisa? Satu ayat saja satu hari. Itulah kebiasaan saya dan istri saya, tempatku untuk murojaah. Jadi istriku yang penghafal Quran biasa itu nak koreksi, salah ki sayang. Nyaman kata-katanya, salah ki sayang. Saya najari, beliau memang ustadzah ya. Akhirnya saya jadi ustadz. Masya Allah. Untuk pengantin baru yang ada di depan saya, mari kita sama-sama untuk belajar. Ya, buat juga pengantin senior, ya. Kan ini kan pengantin junior yang ada di depan tak ini dan di belakang tak ini, ya, Mita sama Andirham, itu pengantin senior. Ya. Jadi ambil kiam baik-baiknya setiap pengalaman mereka dan jangki amalkan yang buruknya. Contoh, jangan sebut deh. Contoh, jangan ki gampang mak gosip.
Karena itu kebakaran di Makassar, konon katanya di berita, gara-gara ini mama memasak, baru tinggal sebentar, baru pergi ketemu tetangganya mak gosip, terbakar puluhan rumah. Jangki biarkan terbakar rumah. jangki tinggalkan maksudnya kompor tak ada. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur itu penting kita pupuk, kita jaga di setiap kehidupan kita. Apalagi kita yang masih punya pasangan kita yang membersamai. Yakin dan percaya setiap rasa syukur itu Allah akan tambah. Betul? Karena Allah itu cuma satu yang tidak bisa Dia lakukan. Kan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Betul? Tapi cuma satu yang Allah tidak bisa lakukan. Apa itu? Mangkir terhadap janjinya. Dia tidak bisa kalau ingkar janji. Jadi kalau Allah bilang la in syakartum la azidannakum, jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya pasti aku akan tambah. Siapa yang tak ingin tambah? Kuncinya syukur. Tapi kalau sebaliknya kufur, maka azab Allah amatlah pedih. Saya ada analogi sederhana untuk Bapak Ibu semua. Saya mau tunjukkan sesuatu. Mau lihat? Saya punya sulap. Mau nonton sulapnya? Anak-anakku, halo anak? Adik, mau lihat sulap? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak pernah lihat sulap secara langsung, saya akan tunjukkan kepada Anda. Sempurna. Kita lihat baik-baik ya. Di sini saya punya sekotak tipis sekali. Ini dia. Ini tipis. Beginilah rezeki kita yang selalu kita anggap tipis. Tipis mi dompetku, tipis mi uang di rekeningku. Bahkan ketika dikasih wadahnya seperti ini modelnya, kita masih merasa bahwa tidak ada isinya dompetku. Kan ini kan besar toh, tinggal diisi. Tapi masalahnya kita selalu merasa kosong, tidak ada apa-apanya di dompetku kok dong. Tapi satu rahasia, kalau kita mau rezeki itu dikasih oleh Allah, bersyukur. Bapak Ibu lihat baik-baik, kosong, hampa. Tapi kalau bersyukur, Allah akan kasih. Caranya bagaimana? Lihat baik-baik. Allah akan kasih nikmat untuk kita. Caranya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca alhamdulillah. Allah kasih keindahan, kenikmatan untuk kita. Satu rezeki, satu nikmat. Belum. Kosong, hampa, jadi tipis lagi. Tipis mi dompetku sayang. Banyak cicilan mau dibayar ini. Bagaimana mi? Kita selalu mengeluh tiap akhir bulan. Awal bulan kita memang makan sari laut. Tengah bulan kita makan sari mie. Akhir bulan sari don. Akhirnya kita sama suami kadang, aduh ya Allah, kita ini sudah mulai bergeser. Cinta kita ini sekarang tidak lagi mengenal warna kulit, tapi warna duit. Cari mentong yang merah. Yang di bawahnya merah apa? Biru. Apalagi di bawahnya lagi? Hijau. Di bawahnya lagi apa? Ungu. Di bawahnya lagi apa? Coba Miki perhatikan itu wajahnya Bung Karno sama Bung Hatta. Dia yang paling lebar senyumnya. Yang lain itu murung. Lihat nih fotonya tuh. Di uang masing-masing. Kasih sejajar ke 1.000, 2.000, sampainya 100.000. Bung Hatta dan Bung Karno itu tersenyum lebar. Memang begitu kalau mau kasih senyum istri. Kasih uang merah. Betul atau betul? Iya. Jadi kalau tipis lagi dompet tak, rumusnya rahasianya adalah bersyukur. Tidak apa-apa, Allah kan maha kaya. Jadi minta sama Allah walaupun tipis mi, ya Allah, alhamdulillah kosong dompetku ya Allah. Coba kayak begitu. Maka Allah akan tambahkan lagi. Kita mungkin selalu mengeluh, Allah kasih. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Ruwami, ya Allah, apa yang susah baginya? Betul atau betul? Tipis lagi dompetku sayangnya. Awal bulan makan apa? Daging ayam. Tengah bulan makan apa? Apa? Kan tadi daging ayam. Baru telur ayam. Akhir bulan kaldu ayam. Mie instan kaldu ayam. Makin tipis. Tapi ingat jangan lupa bersyukur. Allah itu tidak pernah habis.
kekayaannya. Kita ini kecil sekali, Jiki. Ada lagi rezeki. Allah kasih. Jadi untuk pengantin baru, ajarkan istri tak bersyukur. Karena itu wanita itu susah untuk dimengerti. Kalau bilang iye, sebenarnya tidak. Tapi kalau kadang bilangnya tidak, sebenarnya tidak. Tapi bisa juga katanya iye. Mau makan apa sayang? Terserah. Oh terserah ya. Dibawakan mie anu tuh, mie instan. Ih, nggak peka. Aduh, betul-betul ya, kita ini serba salah guys. Bapak-bapak ini serba salah. Tidak bisa mengerti bahasa kaum wanita. Apalagi wanita itu bahasanya itu bahasa tidak langsung. Ya, contoh istri bilang, ada mau diantar ini, sayang, itu anak tak di sekolah belum ada yang jemput. Bilang, oh nanti pulang sendiri gitu. Nah bilang suaminya, nanti pulang sendiri gitu. Nah bilang istri, bukan itu masuk, pergi ke jemput. Tidak mengerti. Belum lagi ketika dibonceng itu istri di belakang, istri tadi belakang peluk dengan mesranya, asik sekali. Akhirnya ada warung dilewati, nah bilang istri, sayang, iya kenapa Ki? Itu bagusnya itu warung, kayaknya enak. Oh iya memang enak itu, pernah di sana. Nah gas lagi terus, nggak berhenti. Sampai akhirnya 100 meter kemudian ada lagi warung dari istrinya. Ih sayang, itu bagus kayaknya, itu juga enak Bilang mana? Oh iya pernah baca di sana, memang enak. Gas terus, tidak berhenti. Sampai akhirnya di rumahnya 3 mie warna sebuah istrinya enak itu. Beda. Sampai di rumah istrinya bikin mie instan dalam keadaan bergetar. Suaminya baru lihat, kenapa Ki sayang? Lapar Ki? Bilang iya tadi ku bilang ada warung ini. Kenapa Ki tidak bilang-bilang? Dan bilang mah tadi. Begitulah wanita itu bahasanya tidak langsung. Tapi ingat, kecepatan bicaranya istri itu lebih cepat daripada kecepatan roket. Jadi please, laki-laki itu harus pasang telinga. Jangan kasih masuk di hati. Ya sayang, betul itu. Kasih begini, iya sayang. Jangan sambil main HP. Baca koran, jangan Ki. Tapi rumusnya untuk para wanita, kalau ada suami kita sedang baca koran sambil main HP, baru mau Ki suruh sesuatu sama suami kita, diam Ki begini, tatap di hadapannya sambil diam, kasih begini terus Ki, sayang, lihat Ki terus. Oh, iya kenapa Ki? Tolong kita bersihkan dulu itu di luar itu teras. Bilang iya. Nah bilang misalnya iya sebentar. Terus ke situ, sayang, bagusnya sekarang karena mau datang itu tamuan. Oh iya Pale, sayang, tunggu 5 menit lagi. Sayang, begini terus Ki. Oh, iya Pale, iya. Jadi itu rumusnya. Suami itu bikin terus diam terus, lihat. Tapi pakai bahasa kelembutan karena memang perempuan itu lembut, ya. Jadi rumusnya itu. Nah, ada 5 tips supaya pernikahan kita ini buat yang senior maupun yang baru akhirnya menjadi pengantin baru, ada 5 tips untuk kita supaya langgeng terus pernikahan. Tak mau Ki? Saya kasih tahu Ki rahasianya. Ini berbagai sharing gitu. Nah, saya akan kasih Ki rumusnya. Ini saya ada tisu, ada korek. Tips yang pertama untuk membuat pasangan kita itu dan kita sama pasangan jadi langgeng hingga hari akhirat kita berjumpa lagi di surga adalah kasih Ki bunga. Romantis tongki. Baru bilang I love you. Baru kasih nih. Baru cimis kita. Traktir Kak. Jadi tips yang pertama itu cobalah suami itu ingat ya, istri itu sederhana aja. Bilang Ki kata sayang. Insya Allah itu senam itu di hatinya istri. Di pendengarannya juga kasih dengar. Kasih bahagia Ki pendengarannya. Budayakan Ki I love you, biki, apalagi Kak? Sarang heo, apa Kak? Bagaimana juga? Pokoknya budayakan untuk romantis. Rasulullah itu kita tahu bagaimana panggilannya kepada sang istri. Aisyah apa yang dipanggilkan? Ya Humairah. Itu kan manis sekali itu Bunda Aisyah. Ya. Jadi Rasulullah itu punya panggilan-panggilan khusus. Jadi kita juga sama istri kita panggil yang panggilan khusus, sayang, ayang, ya, cayang-cayangku, apakah?
Ya, tapi jangan kibumbekku, busukku, apa kan? Yang bagus-bagus tong. Saya itu, ini tips yang kedua nih. Kita itu, kalau mau kehilangan sama ini banyak sekali terjadi. Pernikahan di awal tahun, namanya di HP, itu pasangan tak, my love, my husband, my wife. Tahun kedua, langsung sayang. Tahun ketiga, bombekku. Tahun ketiga, kepala negara. Tahun kelima itu berubah-ubah setiap tahun. Dan saya konsisten menjaga sudah 7 tahun ini. Saya tulis namanya istriku sekarang kalau tidak percaya solehaku. Karena ucapan adalah doa. Kenapa maling kundang bisa jadi batu? Kenapa bisa? Karena dikutuk jadi batu. Coba bayangkan itu ibunya mengutuk anaknya jadi batu. Sebenarnya bego sekali. Kau itu durhaka sama jadi kau batu. Kenapa nggak dikutuk jadi emas, atau dikutuk sekalian jadi anak soleh? Kan bisa, jadi kan sama-sama ucapan. Kalau memang jengkel, kutuk mami jadi berlian supaya bisa dijual. Atau kalau memang jengkel, dikutuk saja tuh, maling kundang durhaka sama maknu, jadilah kau batu tawas. Kan masih bisa dipakai tuh, apalagi kalau burket. Intinya apa? Ucapan adalah doa. Coba perhatikan nih, itu tadi kisah fiktif maling kundang, tapi ada kisah nyata. Kisah nyata dari seorang anak kecil usia 8 tahun. Siapa yang umurnya 8 tahun di sini? Laki-laki umur berapa nak? 9. Mirip-mirip. Ada seorang anak usia 8 tahun. Dia ini ada hadiahnya buat yang bisa tebak siapa orangnya. Ada hadiah, saya kasih hadiah. Hadiahnya ini minyak terapi plus Turki ini dari Haramain. Apa kisahnya? Simak baik-baik. Ini anak usianya 8 tahun. Bandel sekali. Kumbalakna minta ampun. Dia pergi melihat ibunya memasak masak daging kambing di dapur. Lalu akhirnya selesai memasak, hidangkan di meja makan. Ini anaknya terus pantau. Pas di atas di meja makan, keluar sebentar ini mamanya, ini anak ambil pasir mainannya. Genggam satu genggam, naik ke atas meja makan. Baru buka penutup makanan, baru tabur itu tadi daging kambing yang mau dihidangkan untuk tamu. Taburi, batik kumbalakna, batik nakalnya. Tiba-tiba sang ibu baru mau sudah hampir habis itu, lihat anaknya. Apa kau bikin? Dasar. Bagaimana kira-kira ekspresi wajahnya? Marah? Jengkel? Betul. Jengkel mentongi, larro mentongi. Akhirnya apa dia bilangin? Dasar! Keluar! Dia usir anaknya. Tapi ada yang unik dari sosok ibu ini. Ketika dia mengusir anaknya, dia tidak bersumpah serapah. Dia mengucapkan satu kata-kata yang luar biasa. Dia bilang ke anaknya begini, keluar! Semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Dan apa yang terjadi? Usia 8 tahun lalu menjadi usia 22 tahun. Sang anak betul-betul menjadi imam Masjidil Haram. Dan bahkan bukan cuma Masjidil Haram, juga Masjid Nabawi. Memimpin 2 kota suci namanya Haramain. 2 kota suci, makanya mau kasih ke Haramain. Karena ini launchingnya di depan Ka'bah, didoakan. Dan ini sudah banyak sekali rasakan. Nanti cek saja Instagramnya dan Telegramnya. Pertanyaannya adalah, siapa nama anak ini yang akhirnya menjadi imam Masjidil Haram? Angkat tangan dulu, angkat tangan yang tahu. Angkat tangan yang tahu. Siapa yang mau? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan 1. Siapa? Angkat tangan dulu. Jangan langsung sebut supaya saya bisa tunjuk. Namanya adalah, masa sih tidak pernah dengar kisahnya? Ya, sini Kek. Siapa yang sebut itu? Sini Kek. Wah, kameramen toh. Kasih dulu tepuk tangan buat kameramennya. Sudah bikin menikah? Cocok nih. Doakan itu supaya juga menyusul ya. Nah, siapa tadi yang disebut namanya? Abdurrahman As-Sudais. Ya. Abdurrahman As-Sudais. Syekh As-Sudais. Biasa didengar tuh Alhamdulillahirabbil alamin. Itu logatnya tuh yang langgamnya gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Kayak gitu langgamnya. Masya Allah. Selamat ya. Siapa nama tak? Fahmi. Selamat ya. Silakan duduk kembali. Masya Allah ya. Jadi itu tadi kisah nyata dan menjadi kenyataan. Dan kenapa kita tidak budayakan di dalam rumah tangga kita?
Baik kepada istri, kepada suami. Ya, jangan ki gampang apa? Tuduh-tuduh suami kita. Ih selingkuh ki pasti. Hati-hati ki, doa. Selingkuh betul gitu. Bilang, ih sayang, dari mana ki? Oh cari ki, oh masya Allah, luar biasa. Menafkahi, iya. Jadi kita dulu harus berprasangka baik. Karena Allah yang menentukan hatinya suami kita. Dia yang mencari nafkah, dia yang berjuang di luar. Kita mungkin juga sebagai istri juga membantu di luar. Maka harus ki betul-betul putuskan untuk saling husnudzon, bukan suudzon. Kalau kita husnudzon, insya Allah akan baik. Karena apa? Allah berfirman dalam hadis qudsi, Inna indi inda dhoni abdabi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi berhati-hati dengan prasangka kita. Itu bakal jadi kenyataan. Jadi kalau kita ingin rumah tangga kita ini langgeng, ingin sampai ke jannah, ya, maka yang kedua ini adalah ucapan yang baik, doa, nama yang baik kita simpan. Jadi sekarang ada PR tak? Ya, buka HP kita sampai di rumah atau sampai di sana, tidak mesti menunggu sampai di rumah, langsung ganti, edit. Wih, di sini kepala negara, ibu menteri. Itu bu musuhku, ganti sekarang menjadi apa? Kekasihku selamanya, solehahku. Coba deh, insya Allah itu jadi doa. Ya, siap ya diganti? Janji? Ayo sama janji? Siap? Masya Allah, saya doakan barakallah. Semoga Allah memberkahi rumah tangga atas semua. Amin. Lalu apa tips yang ketiga? Tips yang ketiga saya mau tunjukkan sesuatu lagi. Oh ya, tadi ini korek. Oke. Ini dia, hati-hati Mameki. Ini yang ketiga, cukup 3 saja ya. Tadi koreknya kita tahu bahwa berhati-hatilah dengan apa? Ucapan cerai. Waspada. Jangan gampang ucapkan kata talak. Saya ceraikan kok. Jangan, hati-hati. Saya itu orang yang paling tahan diri saya apapun kondisinya istriku. Apapun menjengkelkannya istriku, walaupun hafizah, kap wanita tonji. Sesolehasnya apapun pasti nak bikin jengkel tonji ki. Pasti namanya rumah tangga itu ada namanya ya cekcok, ada suara tinggi, itu biasa. Namun bagaimana cara menghadapinya itu tetap apa? Harus ada yang dimana tidak boleh diucapkan. Hati-hati, itu syaitan suka sekali kalau ada angka perceraian. Tahukah Anda angka perceraian tertinggi di Indonesia itu diakibatkan karena pertikaian dan gara-gara masalah ekonomi. Jadi berhati-hatilah terhadap ucapan cerai. Karena langsung itu talak 1. Waspada. Jangan gampang, dan juga istri juga jangan pancing-pancing cerai namanya. Jangan ke juga. Please. Apapun masalah selama bukan masalah prinsip, suami ta masih sholat ji, suami ta masih memenuhi kewajibannya, santai miki. Karena begitu ji memang rumah tangga, betul atau betul? Iya, biar bukan sama istri kita saja, nah biasa juga baku cekcok sama orang tua kita saja. Apakah mesti tinggalkan orang tua kita harus pecat jadi orang tua? Tidak, tetap di orang tua kita. Betul atau betul? Maka kalau kita ibaratkan itu adalah sebuah korek api, waspada ki. Gampang sekali tuh melebur kalau kita tidak waspada. Berhati-hati ki. Ya, hati-hati ki. Karena gampang sekali itu berubah. Pasti jatuh talak 1. Jadi waspada ini perlu kita jaga. Dan juga masalah perceraian itu terjadi bukan hanya karena pertikaian, bukan hanya karena masalah ekonomi, gara-gara sosial media. Sosial media, main Facebook, main Instagram, main TikTok, joget-joget, yang lain apa namanya? Nah, lirik-lirik istrinya, hati-hati. TikTok buat yang sudah menikah please hindari. Ya, yang joget-joget, yang menampilkan aurat, hindari. Ya, itu juga yang buat suami, aduh ya Allah, naudzubillah. Maka mudah-mudahan semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini, kita akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana di awal ayat yang kami sampaikan tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ingat bahwa istri itu adalah ayat-ayat Allah yang tidak berbentuk tulisan, tidak berbentuk lisan, firman, tetapi dia berbentuk makhluk. Jadi kalau ada istri di samping tak masih tidur bersama kita dan masih berpelukan ki, masih saling sayang-sayangi ki, maka yakinlah itulah ayat-ayat Allah.
maka perlu dipelihara. Karena Al-Quran saja ayat Allah juga harus dipelihara. Betul atau betul? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan demikian. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.